Oke guys, jadi hari ini ada beberapa hal yang mau gue update. Jadi sebelum gue update mengenai Megatank, mungkin kalian lihat ini ada banyak banget paving block yang ada di sini. Nah, ini adalah paving block gue yang lama, karena di sini deh. Di depan ini, kemarin area depan rumah gue, itu gue ubah paving yang lama. Paving yang lamanya yang seperti ini, gue ubah dengan paving block yang baru karena gue melakukan landscape ulang untuk area depan rumah gue. Nah, jadi kalian bisa lihat di situ banyak banget paving block gue yang lama itu yang gue pergunakan. Nah, paving block ini gue gunakan untuk memodifikasi sedikit settingan, terutama settingan lantai Megatank. Kenapa? Nanti akan gue jelasin secara detail. Mungkin gue akan jelasin detailnya kalau semuanya udah ini ya, udah selesai. Karena kalau sepotong-sepotong gini agak sulit untuk kalian pahami. Karena di sini ada beberapa hal yang masih gue tunggu. Pertama itu adalah barang nomor 1 yang akan datang mungkin 4-5 hari lagi. Dan barang nomor 2 itu gue ada spill sedikit di Instagram. Kalian mungkin bertanya, ini besi buat apaan, kan begitu. Jadi ini saat pembangunan rumah gua dan lain-lain yang ada yang kemarin-kemarin gua lakukan, itu masih banyak sisa besi 13 ulir. Karena masih banyak sisa besi, ini gua manfaatkan. Ini jadi gua besinya nggak beli, dalam arti ya besi sisa proyek rumah gua. Jadi gua tinggal suruh orang potong-potong dan las seperti ini. Ini gua buat sekitar 75 buah. Dimana sekarang ini besinya itu lagi di rumah Bang Angga, lagi dibuat anti karatnya lah, intinya begitu. Nanti tunggu Bang Angga datang ya. Jadi kan ini besinya udah besi karatan nih kalau kalian lihat nih, ya kan. Nah, ini kurang baik untuk digunakan untuk jangka panjang di dalam akuarium. Makanya itu sedang dilapis anti karat sama Bang Angga. Ini barang nomor 2 yang sedang dikerjakan. Harusnya mungkin juga 3-4 hari lagi selesai sama Bang Angga. Nanti kita tanya dia ya, berapa lama lagi selesai. Nah, jadi yang gue buat ini, bagian lantai Megatank sekarang ini sedang gue suruh anggota ini, tukang, untuk menyusun semua paving di bagian lantai Megatank. Nah, nanti kita akan buat jalur parit. Jalur parit, kemudian baru dikasih ininya, apa sih namanya, besi ini di jalur parit itu untuk penutupnya. Kemudian kita akan kasih layer barang kedua itu ini sebenarnya nih guys. Udahlah spill aja sekalian lah ya, daripada nanggung-nanggung nggak ngerti nanti yang nonton. Nah nih, ini namanya adalah drainase cell untuk rumput sintesis. Kalian bisa Google aja atau Tokopedia. Jadi dia ada ukuran yang 25x25, ada 50-50, ada yang 100x100 ya. Ini drainase cell, sehingga nantinya gua akan buat parit nih. Anggap aja begini guys, anggap aja begini nih. Ini paving block ya. Ini paving block yang gua sedang susun, paving block. Nanti gua akan buat parit. Paritnya kurang lebih segini ya, anggap aja begitu ya. Nah, habis itu nanti drainase cell gua akan taruh di atas parit ini. Seluruh Megatank itu nanti akan ditutup dengan drainase cell ini. Kemudian gue juga sudah order batu kali untuk sebagai substrate Megatank. Jadi batunya nanti itu gue letakkan di atas drainase cell ini. Nah, kalau kalian lihat drainase cell ini ada nggak yang lebih kecil? Ini aja lah yang lebih kecil. Nah, ini dia berongga-rongga semua guys. Sehingga misal gue taruh batu di sini, gravel, kotoran yang ringan segala macam itu pasti akan masuk ke sela-sela ini dan kita arahkan menuju bottom drain melalui parit-parit ini. Nah, kalau dia jatuhnya di bagian sini yang di atas paving block, kan ada paving block nih. Jadi kotorannya ke sini karena dorongan air lama-lama ya bablas juga kan, masuk ke parit. Nah, parit ini baru nanti kita setting menuju ke arah bottom drain. Ngomong-ngomong, gue lagi agak kurang enak badan, makanya agak pilek. Jadi mohon maaf. Suaranya seperti ini. Nah, itu konsepnya. Jadi ini barang pertama yang mungkin 3-4 hari lagi datang. Ini mungkin 3-4 hari lagi juga udah siap sama Bang Angga. Baru ya kita pasang gitu. Nah, begini. Terus si drainase cell-nya di atas ini
gitu. Kenapa gue membutuhkan grill ini yang gue buat dari besi? Karena sengkangnya atau bentangan paritnya itu kan 20 cm guys. Kalau ini jaraknya 20 cm, apabila terkena beban, baik itu ada air atau tidak ada air di megatank itu, ini nanti bisa melekuk, patah, nanti malah substrate-nya tumpah ke dalam parit. Makanya gua kasihin grill begini, jadi dia duduk rata gitu. Kurang lebih seperti itu. Nantilah kalian lihat di video berikutnya begitu barang-barangnya udah jadi, pemasangannya seperti apa untuk ya bisa kelihatan langsung ya. Nah, drainase sel ini harganya menurut gua relatif cukup murah. Yang ukuran 25x25, ini 25x25 guys, tapi dia bisa disatukan nih kayak puzzle. Dan coba buka, Dan, gimana, Dan? Lu tarik ke arah situ. Bukan, iyalah, bisa lah. Malah jadi patah sebenarnya, itu dia ngeselip gitu, ngunci bos. Ini patahin sama Dani. Nah, ini yang 25x25, ini paling cuma kayak berapa ribu gitu. Terus yang 18.000 ya satu ini. Nah, ini gua rasa untuk kalau kalian mau pakai di akuarium kalian sebagai lantai, terus kalian kasih batu-batu segala macam, mungkin masih bisa. Nanti kita eksperimen pakai ini. Nah, ini yang sedang gua lakukan. Nah, jadi sebenarnya secara prinsip megatank ini udah selesai guys. Jadi sebelum lebaran itu gue udah isi air, filter udah gue nyalain semua, dan alhamdulillah nggak ada kendala yang berarti. Cuma kemarin sempat ada lembab di dinding samping sini. Namun setelah gue suruh lembabnya itu dikasih tanda, lembabnya nggak melebar, dan beberapa hari habis itu udah hilang aja. Berarti gue rasa, gue nggak tahu persis kenapa, cuma intinya satu ini aja kendala, dan yang lainnya bisa dibilang kondisinya aman, megatank alhamdulillah. Dan untuk penutup ini ya kita akan biarkan dulu sampai pekerjaan-pekerjaan kasar ini selesai. Nanti udah isi air segala macam baru kita tinggal copot. Ini jadi fungsinya juga sebagai pelindung, jadi jangan sampai ada apa-apa dengan akrilik ini kan, nggak sengaja kebentur atau apa. Dan juga gue udah pesan kaca pelindung untuk megatank ini. Jadi dia kayak plastik untuk mobil, sama persis kayak yang gue gunakan pada megatank gue sebelumnya untuk kaca. Nah, itu mungkin 2-3 hari lagi juga udah bisa dipasang. Jadi semuanya kalau berjalan lancar, nggak ada kendala, dalam 3, 4, 5 hari semua tuh udah kelar semua ini. Dan kita udah bisa memindahkan Goliath. Nah, dan untuk ikan-ikan lainnya itu 1 minggu, kurang lebih 1 minggu setelah Goliath kita pindahin, Goliath udah nyaman, udah settle, baru kita pindahin semua ikan yang ada di sini. Sisanya kita pindahin 1 RT ke sini. Untuk sedikit update aja, ikan-ikan yang di sini semua masih hidup ya, dari Arapaima, RTC, Pibas, apalagi sih Dorado, Arwana, apalagi ya ikan di dalam sini ya. Lupa gue, sampai lupa gue, udah lama nggak ngeliat ikan gue, sampai lupa gue ada ikan apa aja. Terus ini Oxydoras ada di sini, semuanya juga udah oke, udah aman lah ya, nggak ada kendala. Jadi sejauh ini dari kejadian kaca pecah sampai per hari ini, yang eksiden itu adalah si payara kita udah nggak ada. Habis itu beberapa ekor indukan pari gua juga udah nggak ada. Kemudian ikan apa lagi ya yang lewat ya? Oh, piraiba itu lewat karena saat proses pemindahan. Tapi selain itu alhamdulillah masih ada semua. Nah, kalau ini semua seperti yang pernah gue bilang sebelumnya, kalau kalian lihat airnya kok hijau segala macam, intinya settingan yang ada di sini semua itu yang penting ikan gue hidup aja. Dah, sampai ini jadi hidup aja. Gue nggak mikirin dia bisa jadi besar gimana, yang penting hidup aja. Nanti kalau udah pindah ke megatank, apa ada yang kendala dalam arti ya mungkin ada perawatan khusus atau apa, baru kita ini kan, karena di sini pun gue juga nggak bisa ngeliat kondisi ikan gue. Feeling gue karena kondisi air yang kurang optimal,
Biasanya sih ikan kena cloud eye ya, matanya agak berkabut biasanya. Cuma moga-moga enggak, karena gue juga nggak bisa lihat kondisi ikan gue kayak gimana. Moga-moga nggak kena cloud eye dan ya paling cuma kurus aja gitu kan. Nanti baru tinggal kita genjot makan di sini. Dan sisanya ini kita nunggu Bang Angga. Biasa Bang Angga, kalau janji sama dia jam 11 datangnya jam 12. Kadang-kadang setengah 1 gitu kan. Kadang jam 4. Jadi nggak tahu jam dia tuh jam mana gitu kan. Kita udah janjian jam 11 guys. Ini jam 12 belum datang. Kayak baru mau mandi dia jam 12. Jadi kita tunggu Bang Angga. Habis itu kita lanjutin proses untuk pembuatan parit. Secara konsep kalian mungkin udah paham ya. Karena tadi gue udah jelasin secara simple seperti apa modifikasinya. Tapi cara kita ngebuat paritnya nanti kita tunggu Bang Angga.